Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Intan Nuraini akan sedikit memberikan penjelasan tentang klasifikasi penulisan kalimat efektif dengan memperhatikan unsur-unsur pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini kita langsung mulai saja pada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Pada penulisan kalimat efektif ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya kesatuan gagasan. Pada penulisan kalimat efektif itu perlu adanya keseimbangan suatu gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan gagasan yang dimaksud tersebut yaitu mengacu pada subjek dan predikat, di mana subjek berperan sebagai pokok kalimat dan predikat sebagai inti kalimat. Yang kedua, perpaduan unsur-unsur pembentukannya. Penulisan kalimat efektif haruslah memiliki hubungan yang padu atau serasi antara unsur-unsur bentuk kalimat agar kalimat tidak bersifat rancu sehingga pembaca dapat memahaminya. Unsur-unsur yang dimaksud itu sepertinya kayak keterangan, pelengkap, dan objek. Yang selanjutnya kehematan. Maksud dari kehematan ini, penulisan kalimat efektif itu harus menghindari pemakaian kata yang berlebih atau yang tidak diperlukan. Maksudnya itu pemborosan kata gitu ya. Misalnya, tidak menjamakkan kata yang sudah memiliki bentuk jamak dan tidak perlu mengulang subjek. Yang selanjutnya keparalelan. Maksudnya di sini adanya kesamaan bentuk kata yang digunakan pada suatu kalimat. Misalnya jika kata yang pertama bentuknya verbal, maka kata yang kedua itu harus verbal juga. Tuh. Nah, selanjutnya kelogisan. Gagasan pada kalimat yang diterima oleh akal dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan keejaan yang berlaku. Udah paham lah ya dari kelogisan ini. Jadi masuk di otak gitu ya. Yang keenam, ketepatan. Adanya kesesuaian pada penggunaan unsur-unsur pembentuk kalimat sehingga terciptalah suatu pengertian yang sudah pasti dan jelas. Nah, di sini sudah cukup jelas ya terkait kesatuan dari penjelasan berikut. Selanjutnya, pengejaan atau pengimbuhan. Pengejaan sendiri memiliki arti sebagai kaidah cara menggambarkan atau melafalkan suatu bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Selain pengejaan, ada juga kata imbuhan yang artinya kata tambahan yang ditempatkan pada kata dasar. Beberapa masalah yang sering muncul dan ditemukan dalam kasus pengejaan itu biasanya tuh pada istilah serapan dari bahasa asing. Contohnya itu seperti kata negatif. Nah, kata negatif itu bukan negatif pakai P ya, tapi pakai V. Sama kayak aktif, kayak aktif itu sama, itu pakai V. Jadi bukan pakai P ya. Itu kan banyak kan yang pakai P atau yang lain sebagainya gitu kan. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan penulisan kata depan atau preposisi. Nah, preposisi ini dapat berbentuk kata atau gabungan kata. Salah satu cara pengelompokan yang bisa digunakan preposisi yang menandai tempat. Jadi contohnya tuh kayak di rumah, kayak ke pasar, terus apa lagi? Banyak sih. Oke, next. Selanjutnya kata sambung atau konjungsi. Ini udah kita tahu lah ya kata sambung itu maksudnya apa. Ya, kata yang menyambungkan suatu kalimat. Jadi antara kalimat satu dan kalimat selanjutnya itu ada yang namanya kata sambung. Seperti dan kayak gitu kan. Nah, untuk kata sambung ini ada beberapa syarat yang harus diterapkan. Yang pertama, penggunaan bahasanya itu bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan fungsi atau keterangan waktu dan tempat. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja, penggunaan konjungsi temporal, gitu ya.
Oke, yang selanjutnya ini hubungan logis intrakalimat. Yang dimaksudnya itu hubungan yang terjadi antara dua kalimat atau suatu peristiwa yang masih berada dalam satu unsur kalimat. Jadi itu ada 3 jenis hubungan logis pada intrakalimat ini. Yang pertama itu hubungan koordinati atau setara di antara bagian-bagian kalimat atau proporsi. Jadi hubungan koordinatif ini ditandai oleh sambung yang merujuk hubungan logis tertentu. Contohnya itu kayak dan, serta, atau, tetapi, melainkan, dan padahal. Contohnya itu kayak perpustakaan itu kecil tapi memiliki koleksi yang sangat berharga bagi masyarakat. Jadi udah paham ya untuk contohnya yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya tuh hubungan korelatif yang ditandai oleh kata sambung yang menunjuk hubungan logis tertentu. Itu maksudnya itu hubungan yang saling mengikat di antara bagian-bagian kalimat kayak baik maupun tidak hanya tetapi juga. Nah, itu kan kayak ada kata sambung yang menunjuk hubungan logis gitu. Contohnya kayak bangunan tua itu tidak hanya menarik tetapi juga mengandung nilai sejarah. Jadi dari situ udah paham ya perbedaan dari koordinatif, korelatif. Yang terakhir ini subordinatif, hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh ini ada banyak sih macamnya kalau subordinatif. Misalnya itu kayak sejak, semenjak. Udah banyak ya kalimat yang menggunakan kata sejak, semenjak. Jadi itu dimaksudnya itu intrakalimat pada hubungan subordinatif. Ini lain lagi sama yang tadi. Ini hubungan logis antar kalimat. Yang tadi kan intrakalimat, yang ini antar kalimat. Nah, jadi kalau antar kalimat itu hubungan logis yang terjadi antara dua kalimat yang mengacu pada sebab akibat suatu peristiwa. Jadi penulisan konjungsi antar kalimat itu harus disertai dengan tanda baca koma. Contohnya, Kota Bogor sedang dilanda banjir. Oleh sebab itu, nah ini ada tanda koma kan? Banyak ratusan rumah rusak parah. Jadi udah kelihatan ya. Jadi kalau antar kalimat itu ada sebab akibat dan juga terdapat koma. Oke. Yang selanjutnya kesejajaran satuan dalam kalimat. Pada suatu kalimat itu terdapat unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan dan lain-lainnya yang disebut dengan satuan. Kesejajaran dalam satuan kalimat adalah kesejajaran pada unsur kalimat yang membentuk suatu kalimat baik dari segi bentuk maupun segi makna. Contohnya ini, kata yang digunakan pertama itu nominal, maka kata yang sederajat juga harus menggunakan kata nominal juga gitu. Jadi harus setara antar kalimat. Slide yang selanjutnya ini slide yang terakhir ya. Ini ada beberapa penjelasan dari kalimat sejajar tadi, dari bentuk, makna, dan dalam rincian pilihan. Yang pertama itu kesejajaran bentuk. Kan kalau kesejajaran itu banyak artinya kan. Nah, ini ada rinciannya. Untuk kesejajaran itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu kesejajaran bentuk. Imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran. Jadi kata imbuhan itu dapat menentukan kesejajaran tadi. Nah, selanjutnya kesejajaran makna. Pada makna memiliki kaitan yang erat dengan kesejajaran bentuk. Jadi setiap kesejajaran itu ada kaitan erat ya gitu dari beberapa aspek ini. Yang selanjutnya kesejajaran dalam rincian pilihan. Soal yang baik harus memuat rincian pilihan sejajar sehingga memberi peluang yang sama untuk dipilih. Jadi dari satuan kesejajaran itu saling berkaitan antara kesejajaran bentuk, makna, maupun rincian pilihan tadi.
Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.